Ya, salam teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan virtual katekisasi kita. Ada beberapa topik yang akan kita perbincangkan pada hari ini. Yang pertama adalah kehidupan yang mengungkapkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Apa yang menjadi keinginan Allah terhadap kehidupan orang percaya dengan sesamanya? Ini yang menjadi pokok bahasan kita yang pertama kali. Yang diinginkan Allah itu adalah kita menghormati orang tua atau orang yang lebih tua daripada kita. Hal ini terlihat juga dari keteladanan Tuhan Yesus ketika masa kanak-kanak sampai bahkan dia meninggal di atas kayu salib. Dia masih mengingat mamahnya untuk dititipkan. Jadi ini luar biasa. Dan orang tua pun itu diminta untuk memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya. Kadang-kadang di sini ya jadi permasalahan kehidupan orang Kristen bahwa orang tua terlampau otoriter atau orang tua tidak menghargai anak-anaknya sehingga terjadi ketidakseimbangan. Tetapi Alkitab mengajarkan keseimbangan. Anak menghormati orang tua harus mengasihi anak-anaknya. Sehingga terjadi keseimbangan dalam hubungan. Kemudian Allah menghendaki umatnya menghormati hidup. Perintah ke-6, jangan membunuh. Yaitu tidak melakukan bunuh diri, tidak membunuh orang, tidak menindas, tidak melakukan bullying, dan lain sebagainya. Jadi perintah ini sangat luas, walaupun intinya hanya jangan membunuh. Bahkan sampai pembunuhan karakter. Jadi karakter assassin gitu ya. Jadi kita sangat menghormati pribadi seseorang dengan baik. Allah menghendaki kita hormat akan hidup seksualitas dalam konteks keluarga dan gender sesuai dengan ketetapan Allah. Perintah ke-7, jangan berzina. Artinya bagaimana membangun suatu komunitas yang percaya, saling mempercayai dan tidak melanggar menyimpang. Jadi ketika terjadi penyimpangan gender, saya tetap memandang demikian, maka Allah mengatakan hal itu jangan, supaya semuanya tetap menjadi balance. Artinya di sini penekanannya adalah seksualitas diciptakan oleh Tuhan itu bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Allah menghendaki umatnya untuk menghormati kepemilikan sesama, membangun atau mengembangkan hubungan sosial ekonomi yang kudus, adil, dan murah hati. Perintah ke-8, jangan mencuri. Jadi bagaimana kita membangun atau menghormati kepemilikan sesama kita. Allah menghendaki umatnya membangun komunitas orang percaya yang mempengaruhi masyarakat luas di dalam perintah ke-9 dan yang ke-10. Dengan kita membangun suatu komunitas yang sangat baik, maka bisa mempengaruhi masyarakat luas lainnya. Kita masuk lagi ke topik berikutnya, kehidupan yang melayani dalam kerajaan Allah. Apa sesungguhnya arti dari melayani Tuhan itu? Melayani Tuhan itu berarti memuliakan, meninggikan, menjalankan kehendak Tuhan dalam segala segi kehidupan kita. Ini pada umumnya kita memahaminya demikian. Itu berarti kita melayani dalam seluruh segi kehidupan kita, baik itu ibadah, belajar, keluarga, pekerjaan, bermasyarakat, berbudaya, akademis, berbagai macam profesi yang kita jalankan. Itu adalah tujuannya atau sentralnya adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan juga bisa melalui sikap hidup dalam segala bentuk tindakan serta perbuatan kita. Bagaimana kita melayani Tuhan dalam kerajaannya? Kita juga melayani Tuhan dalam bidang khusus yang Tuhan berikan, tetapkan kepada kita. Panggilan khusus ataupun kita memiliki karunia khusus untuk melayani Tuhan. Jadi setiap karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, diberikan kepada kita, itu konteksnya harus dipakai dalam rangka melayani Tuhan. Bukan sekedar egois ataupun mementingkan diri sendiri ataupun memperkaya diri sendiri. Apa saja bentuk pelayanan yang dapat dilakukan dalam lingkungan gereja Kristus? Bisa kita terlibat dalam ibadah, pembinaan, kesaksian, diakonia, dan komisi-komisi. Jadi teman-teman yang telah lulus katekisasi sangat diharapkan untuk masuk ke dalam pelayanan. Karena semua kehidupan kita muaranya itu seharusnya adalah melayani. Jadi apapun yang kita ambil, peran apapun yang kita ambil di dalam gereja, itu adalah untuk melayani Tuhan. Jadi sangat diharapkan teman-teman untuk terlibat aktif dalam pelayanan setelah nanti selesai katekisasi.
Kita sekarang masuk ke dalam beberapa tonggak sejarah gereja dan sejarah kekristenan yang penting-penting saja, sehingga kita bisa memahami mengapa gereja Kristus itu bisa muncul begitu ya, dan berasal dari mana. Nah, kita akan melihat dari sejarah gereja yang ada. Tahun 30 setelah Tuhan Yesus meninggal, sampai 476 sering disebut sebagai era rasuli. Ini merupakan era para rasul, jadi para murid rasul dan gereja mula-mula sejak hari Pentakosta berkembang dengan sangat pesat. Jadi turunnya Roh Kudus, maka sejak itu perkembangannya sangat luar biasa. Dan kalau kita tahu dari kisah para rasul, bahwa pertobatan itu terjadi sampai 5.000 dan 3.000 orang bertobat begitu ya. Artinya ribuan orang bertobat terus-menerus. Hasil daripada khotbah-khotbah para murid Tuhan Yesus. Di era ini juga diadakan sidang gereja pertama kali di gereja di Yerusalem sekitar tahun 50. Itu dicatat dalam Kisah Rasul 15. Memutuskan bahwa orang Kristen bukan Yahudi, tidak terikat pada sebagian besar peraturan Musa, antara lain khususnya hukum sunat. Jadi di situ diputuskan bagaimana orang Kristen yang bukan Yahudi tidak terikat dengan hukum Musa yang biasanya sangat ketat untuk dilakukan. Sesudah eranya para rasul, maka muncul yang disebut dengan para bapak gereja, tetapi juga sangat baik para bapak gereja ini. Contohnya Ignatius Antiochia, dia martir di Kolosium Roma, menyetujui kealahan dan kemanusiaan Yesus. Polikarpus terkenal dengan ucapan kesetiaannya pada kemartiran dirinya. Jadi sebelum dia meninggal, dia tetap menyatakan setia kepada Tuhan Yesus. Clement Roma menyatakan suksesi rasuli yang menjadi tradisi Roma Katolik. Justin Martir dipenggal di Roma, mengupayakan rekonsiliasi iman dan akal dalam tulisannya Apologia atau pembelian iman Kristen. Irenaeus, Uskup Lyons, Prancis, melawan ajaran bahwa keselamatan harus melalui pengetahuan rahasia untuk golongan terbatas. Dia melawan ajaran yang demikian. Tertullianus Kartago, bapak gereja pertama dari Afrika Utara, menolong mengembangkan dan memformulasikan doktrin Tritunggal. Ada juga Origen Alexandria, teolog cendekia pertama kekristenan awal, menyebabkan iman Kristen dihargai di wilayah intelektual. Cyprian, Uskup Kartago, menegaskan keselamatan hanya ada di dalam gereja. Jadi bapak-bapak gereja ini berjuang, baik itu mempertahankan iman mereka, baik itu mengajarkan kekristenan dengan perjuangan yang tidak mudah. Sekitar tahun 280 sampai dengan 237, Konstantinopel bertobat. Ini seorang kaisar Konstantinopel bertobat menjadi pengikut Kristus. Dan di bawah pengaruhnya terjadi beberapa hal yang mempengaruhi perjalanan kekristenan. Pertama, Kristen menjadi agama resmi Roma, ya, karena kaisarnya bertobat, maka nih kekristenan menjadi agama resmi, agama negara. Kedua, ia memfasilitasi sidang-sidang gerejawi yang antara lain menghasilkan pengakuan iman Nisea, gitu ya. Kalau teman-teman kita sering kali melakukan pengakuan iman rasuli, ya ini hasilnya dari sini. Yang kemudian diperluas dalam konsili Konstantinopel. Menurut nama ibu kota tempat konsili diadakan kini itu adalah Istanbul. Kemudian ada Athanasius, salah satu raksasa teologi Kristen, diaken di gereja Alexandria yang mendampingi uskup Alexander di konsili Nicea, lalu menjadi uskup menggantikan Alexander. Ia berkontribusi besar dalam doktrin Kristologi dan keselamatan. Onde Incarnatio, juga dalam perumusan doktrin Tritunggal. Jadi, Kaisar Konstantinopel bertobat menghasilkan beberapa hal penting dalam perkembangan kekristenan. Kemudian pada tahun 367, Gereja Barat di Konsili Kartago, Athanasius, mengakui kanon Perjanjian Baru yang kita pegang saat ini. Sebelumnya masih diperdebatkan beberapa kitab
Perjanjian Baru seperti Ibrani, Yakobus, Petrus, dan Yudas. Jadi isunya sangat hangat. Apakah Yakobus masuk? Ibrani itu siapa yang nulis? Petrus juga, kemudian Yudas juga. Jadi setelah melalui konsili dan pertimbangan-pertimbangan, maka kitab-kitab ini masuk ke dalam kanon PB yang kita pegang sampai saat ini. Agustinus, uskup di Hippo, yang dari pengikut Manisian bertobat sesudah membaca kitab Roma pasal 13 ayat 12 karena mendengar lagu anak-anak buka dan baca. Jadi, dan pemikiran yang sangat disumbangkan oleh Agustinus ini bahkan sampai mempengaruhi Luther dan Calvin. Itu adalah karya-karyanya seperti tentang pertobatannya, Confession, City of God, pandangan teologis, politis, dan budaya, The Trinity, tentang Allah Tritunggal, dan Pelagians, melawan doktrin keselamatan yang diajarkan Pelagius, yaitu keselamatan karena perbuatan atau jasa. Jadi, Agustinus memberikan salah satu bapak gereja yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam kekristenan. Kita masuk ke abad pertengahan, yaitu 476 sampai 1453. Semenjak kekristenan menjadi agama resmi dan gereja menjadi institusi arus utama, terjadi kemunduran dalam misi dan kesalehan Kristen. Merespon kemunduran itu lahirlah gerakan-gerakan seperti gerakan akestisisme dan monastisme di berbagai tempat yang mempraktikkan pertarakan, kalau kita bilang pengasingan diri dari dunia, gitu ya. Jadi di kalangan Roma Katolik muncul yang kemudian menjadi ordo seperti ordo Fransiskan, yaitu Fransiskus dari Assisi. Jadi mereka malah untuk berusaha tetap mempertahankan kemurnian dan kesalahan hidup mereka malah menjadi, boleh dibilang, menarik diri dari dunia. Tahun 600-an, sesudah Muhammad meninggal, 632, Islam berekspansi di Timur Tengah, Afrika, dan memenangi Perang Salib tahun 1025 sampai 1291. Beberapa kali sampai berhasil menaklukkan Spanyol sebenarnya, dan mengubah tanah di mana gereja-gereja pertama hasil perjalanan misionaris Paulus di Turki ditaklukkan di bawah Ottoman. Jadi ini juga mempengaruhi kekristenan pada abad pertengahan. Terdapat pertentangan antara gereja Roma yang barat dan juga gereja timur. Para patriark, pendiri-pendiri gereja timur, itu Yerusalem, Antioquia, Konstantinopel, dan Alexandria, menganggap diri sebagai pemimpin gereja setara dengan uskup Roma. Karena Roma itu yang paling tertinggi. Di bawahnya itu adalah yang tadi, gereja timur ini, Alexandria, Antioquia, Konstantinopel, dan Alexandria. Mereka menganggap bahwa ini jadi ribut perdebatan. Gereja Timur tidak menyetujui pernyataan iman Nisea bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, karena menganggap itu berarti Roh lebih rendah daripada Bapa dan Putra. Gereja Timur Gereja Timur menggunakan ikon, lukisan, mozaik, dan lain-lain dalam peribadahan, dan itu dianggap berhala oleh gereja Barat. Gereja Timur mengedarkan roti perjamuan kudus, sedangkan gereja Barat tidak. Gereja Timur mengizinkan pelayan gereja maksudnya menikah, sedangkan gereja Barat atau Roma tidak. Demikian. Ini adalah perdebatan-perdebatan yang menjadikan bukannya mengembangkan iman, malah boleh dibilang malah menyurutkan iman kekristenan. Lalu kita masuk ke masa Reformasi 1537. Mengapa terjadi reformasi? Kemunduran gereja Roma Katolik, petinggi gereja yang korup, tradisi, dan ajaran yang tidak lagi menyatakan kebenaran Alkitab. Jadi tadi itu yang tadi pertentangan, tapi itu disertai juga dengan kehidupan gereja yang sangat buruk, yang jauh dari kebenaran Alkitab. Kemudian sudah terjadi ketidakpuasan meluas di era sebelum dan menjelang reformasi dengan munculnya beberapa tokoh pembaru. Jadi ketika kehidupan gereja sudah tidak mencerminkan Alkitab, maka muncul tokoh-tokoh yang menginisiasi untuk adanya gerakan baru. Kegelisahan rohani Martin Luther sendiri, yang
secara mendalam bergumul tentang keselamatan jiwanya. Bahwa ada semacam ajaran yang sudah kayak ditanamkan bahwa keselamatan itu juga berdasarkan perbuatan. Maka Luther gelisah. Dia menyatakan keselamatan itu hanya karena iman. Kemudian penemuan mesin cetak yang memungkinkan Alkitab dan tulisan-tulisan para reformator dicetak dan disebarluaskan. Ini mempengaruhi terjadinya reformasi, membantu terjadinya reformasi. Gerakan reformasi itu menegakkan sola scriptura, Alkitab saja, sola gratia, anugerah saja, sola fide, iman saja, dan solus Christus, Kristus saja, soli deo gloria, kemuliaan untuk Allah saja. Ini menjadi penekanan utama oleh para bapak reformator kita untuk supaya orang-orang Kristen fokusnya ke sini, tidak fokus kemana-mana lagi. Kontribusi para tokoh reformasi pada gerakan ini adalah Martin Luther, yaitu seorang rahib Roma ya, atau boleh dibilang ya rahib Roma Katolik dan dosen teologi. Sesudah lama bergumul tentang keselamatan, maka dia menempelkan yang dikenal dengan 95 dalil di gerbang gereja Wittenberg. Pada intinya adalah menolak praktik penjualan surat penghapusan dosa yang dilakukan oleh gereja Katolik. Keselamatan yaitu dibenarkan hanya oleh iman akan Kristus. Pertobatan sejati bukan pengayaan gereja yang utama. Tentang Ekaristi, bukan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus atau dibilang transubstansi, melainkan tubuh dan darah Yesus hadir bersama roti dan anggur perjamuan atau konsubstansiasi. Jadi ini penekanan yang dilakukan oleh Martin Luther pada gereja Katolik pada waktu itu. Kemudian ada John Calvin, berlatar belakangkan pendidikan hukum. Dia bertobat dari iman Roma Katolik pada waktu itu dan menjadi seorang arsitek pembuat sistem reformasi Protestantisme yang kelak lebih dikenal sebagai teologia reform. Jadi memang dia yang mendesain daripada teologia reform. Apabila Luther beranjak pada doktrin pembenaran keselamatan, Calvin berporos pada doktrin kedaulatan Allah dan kesatuan orang percaya dengan Kristus. Ini penekanan daripada Calvin. Melalui tulisan-tulisannya ada institusio tafsiran, hampir seluruh Alkitab dia menulis tafsiran, dan juga melalui tugas pengembalaan di Strasbourg dan Jenewa. Jadi John Calvin melakukan hal ini. Calvin menciptakan sistem ajaran maupun tata kelola gereja yang bersifat presbiterial. Ini yang kita anut sampai saat ini di Gereja Kristus, presbiterial. Luther masih belum sepenuhnya lepas dari akar Katolik sebenarnya, baik dalam pemahaman tentang Ekaristi, perjamuan kudus, maupun sistem keuskupan gereja Lutheran. Jadi gereja Lutheran itu sistemnya adalah keuskupan, mirip dengan Katolik, sementara Calvin tidak, presbiterial, majelis dan hamba Tuhan sederajat, kira-kira seperti itu. Calvin memahami Ekaristi sebagai persatuan mistis orang percaya dan Yesus Kristus yang di surga melalui iman. Jadi Calvin lebih menekankan imannya, iman yang menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan pasca reformasi sampai kini, Gereja Kristus lah, gitu ya. Lutheranisme di Jerman mengalami kemunduran rohani juga, lalu terjadilah kebangunan dalam gerakan pietisme. Tokohnya adalah Jacob Spener. Dari kalangan Calvinisme dan Anglikanisme, bangkit gerakan Puritanisme. Tokohnya adalah George Whitefield, Jonathan Edwards, Wesley bersaudara, yang kelak mendirikan gerakan metodisme. Jadi memang karena di zamannya reformasi, itu juga mengalami setelah reformasi terjadi perdebatan teologis yang cukup panjang begitu, lalu mengalami kemunduran secara rohani. Lalu muncullah tokoh-tokoh ini untuk memperbaharui kekristenan. Jadi gerakan metodisme ini menekankan misalnya ya, metodisme, pertobatan pribadi, komitmen saling membantu para anggotanya untuk menghidupi iman. Jadi gerakan metodis salah satunya adalah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan firman Tuhan dan hidup saleh.
Metodisme menyebar ke Amerika, dari Amerika misinya masuk juga ke Indonesia, dan salah satunya hasilnya adalah cikal bakal Gereja Kristus. Jadi kita cikal bakalnya adalah John Wesley, yaitu gerakan Metodisme. Inilah yang menjadi cikal bakal daripada Gereja Kristus. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulannya secara singkat tentang berbagai macam aliran ini, kita harus mengutamakan kesatuan tubuh Kristus yang kudus dan am, sambil menghargai keberagaman yang telah dikaruniakan oleh Roh menjadi ciri khas masing-masing aliran, denominasi, dan teologia, yang sepanjang sejarah gereja telah terbukti setia kepada Injil Yesus Kristus. Terjadinya pembaharuan aliran-aliran ataupun muncul berbagai macam gerakan ini, tujuannya adalah kembali setia kepada Injil Kristus. Selama gerakan dan aliran itu memang tetap memegang firman Tuhan, maka muncullah kekasan dari setiap aliran-aliran ini, di mana yang penting adalah orang-orang yang mengikutinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, sekian dulu virtual katekisasi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.